Halo teman-teman, saya perwakilan dari grup A. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah statistika. Jadi di video ini kami akan memberikan tutorial cara menggunakan SPSS untuk melakukan uji one sample t-test dan analisis korelasi. Enjoy this video! Jadi teman-teman, sekarang kita akan melakukan uji one sample t-test dengan menggunakan SPSS. Di sini sudah tersedia sebuah studi kasus. Rata-rata target pencapaian produksi rumput laut di seluruh provinsi adalah 100 ton. Untuk mengetahui kebenarannya, maka dilakukan sampling data di 15 provinsi sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada rata-rata produksi rumput laut, rata-rata pencapaian produksi rumput laut di 15 provinsi yang akan dilakukan sampling data. Nah, sebelum kita mengolah datanya menggunakan SPSS, sebelum kita menguji menggunakan SPSS, pertama kita harus menentukan hipotesis. Nah, di sini ada hipotesis 0 atau H0 dan H1 atau hipotesis alternatif. Kita tentukan dulu H0-nya. H0-nya di sini adalah rata-rata capaian tidak sama dengan 100 ton. Dan untuk H1-nya atau H alternatifnya adalah rata-rata capaian sama dengan 100 ton. Sama dengan 100 ton. Nah, kalau sudah, kita lihat juga nilai alfanya. Maka nilai alfanya sudah ada. Nah, di sini sudah ada nih. Nilai alfanya 5% atau 0,05. Jika sudah semuanya, kita bisa masuk ke SPSS-nya. Nah, SPSS, setelah masuk ke SPSS, kita buka variable view. Variable view untuk bagian name, kita masukkan data yang kita punya tadi, nama data yang kita punya. Sini kita ketik capaian, enter. Nah, di sini tipenya karena tipe data capaian ini berupa numerik dan di sini tipe datanya sudah numerik, jadi tidak perlu kita ganti. Tapi kalau misalnya data yang kita punya itu huruf, di sini bisa kita ganti string. Nah, karena numerik kita pilih numerik. Terus untuk labelnya, biar lebih spesifik, bisa kita ketikkan nilai capaian. Terus untuk measure-nya, karena tipe dari data capaian ini adalah numerik, jadi dipilih scale. Kalau sudah, kita balik ke data view. Kita masukkan data yang kita punya tadi. Nah, 15 data ini kita salin. Terus dimasukkan ke SPSS. Nah, kalau sudah, untuk melakukan proses atau analisis uji one sample t-test, kita pilih analyze di bar di atas, kemudian pilih compare means and proportion. Karena yang akan kita lakukan ini adalah uji one sample t-test, jadi dipilih one sample t-test. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita pindahkan data yang kita punya tadi ke test variable dengan mengklik tanda panah yang ada di tengah. Nah, kalau sudah, kita lihat di bagian test value di sini. Di sini kita ganti sesuai studi kasus yang kita punya. Karena studi kasus yang
yang akan kita uji di sini adalah rata-rata capaian tidak sama dengan 100 atau rata-rata capaian sama dengan 100. Jadi test value-nya kita isi 100. Kalau sudah, pilih option. Nah, untuk confidence interval percentage, kita sesuaikan dengan nilai alfa yang kita punya tadi. Karena nilai alfa yang kita punya ini 5%, jadi nilai confidence-nya kita isi 95%. Tapi kalau misalnya nilai alfanya yang kita punya adalah 1%, di sini kita ganti 99%. Nah, terus kita lihat ke missing values. Di sini kita klik exclude cases analyze by analysis, kemudian continue, dan oke. Nah, langsung muncul hasil output dari ujian sampel t-test yang kita lakukan tadi. Untuk penjelasan selanjutnya tentang output dari ujian sampel t-test ini dan kesimpulannya akan saya serahkan ke teman saya, Triastuti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari hasil pengujian data untuk menentukan one sample t-test yang dijelaskan dan dilakukan oleh teman saya Gevira, kita mendapatkan hasil output SPSS sebagai berikut. Pada layar ini kita fokus pada tabel one sample test di mana kita mendapatkan nilai capaian uji T yaitu 0,013 dengan derajat bebas atau DF-nya 14. Pada bagian signifikan ada one side dengan nilai 0,495 dan two side 0,990. Kemudian kita bandingkan nilai sig sama nilai alfa. Pada studi kasus ini nilai alfanya yaitu 5% atau 0,05. Karena nilai sig lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Dengan demikian kita mendapatkan kesimpulan bahwa rata-rata capaian tidak sama dengan 100 ton secara statistika. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Edwin Erolina Nulohi. Kepada Edwin saya persilakan. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2 tentang analisis korelasi. Sebelum kita masuk pada studi kasus, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan analisis korelasi. Analisis korelasi dalam ilmu statistika mengacu pada metode untuk mengukur tingkat hubungan antara dua atau lebih variabel. Tujuan utama dari analisis korelasi adalah untuk menilai apakah ada keterkaitan atau hubungan linear antara variabel-variabel tersebut, contohnya variabel satu dengan variabel yang lain, serta sejauh mana hubungan tersebut kuat atau lemah. Nah, kita lihat di sini ada sebuah studi kasus di mana pengamatan dilakukan pada laju pertumbuhan diameter karang air. Rumusan di awal dan akhir perlakuan selama 4 bulan penelitian di bak biologi. Nah, dari studi kasus di atas, kita diminta untuk melakukan korelasi menggunakan SPSS, serta outputnya nanti kita diminta juga untuk menjelaskan antara diameter karang sebelum melakukan penelitian dan sesudah melakukan penelitian, dia berhubungan atau tidak. Maka agar kita mengetahui korelasinya, kita akan membuktikan hal ini dalam menggunakan SPSS. Kita masuk pada aplikasi SPSS. Nah, pada halaman SPSS-nya kita pindah ke variable view, karena yang kita masukkan pertama yaitu di variable view. Pada variabel pertama yaitu variabel nama, karena yang ingin kita korelasikan yaitu variabel sebelum melakukan penelitian dan variabel sesudah melakukan penelitian, maka kita masukkan di variabel namanya yaitu sebelum
dan pada variabel nama baris kedua kita masukkan sesudah. Nah, oke, pada variabel type-nya ini kita sesuaikan dengan variabel yang di variabel nama. Jikalau pada variabel nama dia memiliki nilai, maka kita buat di sini numeric. Jikalau variabel namanya di sini dia memiliki huruf, maka kita buat di sini string. Jadi kita sesuaikan. Untuk width dan juga desimalnya kita sesuaikan. Nah, untuk variabel labelnya agar lebih spesifik, maka kita masukkan di sini yaitu nilai sebelum penelitian. Nah, pada baris kedua kita masukkan juga nilai sesudah penelitian. Nah, untuk values, missing, dan columns-nya kita sesuaikan saja. Nah, untuk line-nya yaitu teks. Pada variabel data kita mau letakkan di bagian tengah, kiri atau kanan, jadi disesuaikan saja. Center, karena saya mau meletakkannya di bagian tengah, maka pada awalnya saya berikan center. Nah, untuk variabel measure-nya itu kita sesuaikan dengan variabel type-nya. Karena dia berisi numerik, berarti angka, kita berikan style. Nah, setelah kita sudah memasukkan variabel-variabel pada kolom yang diminta, maka kita beralih ke data view. Nah, pada halaman SPSS di sini, yaitu pada kolom pertama dan kolom kedua, dia sudah tertera variabel sebelum dan sesudah. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan nilai atau data yang kita punya di variabel keduanya. Dengan cara kita kembali ke studi kasus. Pada studi kasus ini kita akan memasukkan data yang kita punya, yaitu nilai sesudah dan nilai sebelum, ke data view. Nah, setelah kita masukkan nilainya ke variabel sebelum dan variabel sesudah, maka langkah selanjutnya untuk kita menentukan korelasi di antara dua variabel ini, yaitu dengan cara kita lihat pada halaman SPSS pada menunya, yaitu pada menu Analyze. Pada menu Analyze ini kita lihat dan kita cari yaitu submenu Correlate. Setelah di Correlate, kita ke kanan dan kita klik submenu Favorite. Pada Favorite correlation-nya telah muncul pada layar di sini. Hal yang selanjutnya akan kita lakukan yaitu kita pilih variabel yang akan dikorelasikan. Di sini karena kedua variabel yang akan dikorelasikan yaitu nilai sebelum dan nilai sesudah, maka kita pindahkan nilai kedua variabel ini ke kotak variabel. Nah, dengan cara kita klik tanda panah di bawah sini. Nah, langkah selanjutnya kita lihat pada correlation coefficient atau alat hitung koefisien korelasi. Kita pilih persen. Kita klik persen. Kemudian kita lihat juga pada test of significance yang akan kita gunakan atau kita pilih yaitu two-tiled ini. Two-tiled ini dia bertujuan untuk menguji antara dua sisi variabel. Maka dia akan menguji dua sisi variabel ini. Maka kita klik ini. Kemudian kita lihat pada flag significant correlation. Kita klik, maka dia akan diaktifkan secara otomatis. Kemudian kita ke option. Pada option sini untuk statistik kita abaikan saja. Kita lihat pada missing values. Pada missing values
yang kita pilih adalah Export Process Pairwise. Setelah kita klik, kemudian kita klik Continue. Setelah kita klik Continue, kita tekan OK untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis. Maka setelah kita tekan OK, selanjutnya SPSS melakukan pekerjaan analisis yang hasilnya dapat kita lihat pada layar output di sini. Oke teman-teman, selanjutnya yang akan menjelaskan tentang tabel korelasi pada output yang di layar ini, tentang nilai sebelum dan nilai sesudahnya ini dia berkaitan atau tidak, dia mempunyai gabungan atau tidak, serta menentukan H0 dan H1 yaitu hipotesisnya, dan terakhir yaitu kesimpulannya saya akan berikan kepada teman saya Agus Rensilewar. Kepada Agus saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Edwin. Sekarang saya akan melanjutkan tentang outputnya. Di sini sudah ada tabel correlation-nya. Pada output kita peroleh correlation-nya. Persen correlation-nya didapat dari adalah angka plus dan 0,877. Pada tanda plus yaitu outputnya bernilai positif. Hal ini berarti arah korelasi positif, artinya semakin besar tingkat penelitian diameter karang A sebelum dan sesudah penelitian. H0-nya tidak ada hubungan korelasi antara dua variabel, dan H1-nya ada hubungan korelasi antara dua variabel. Bisa kita lihat dari nilai sig adalah 0,001, kita bandingkan dengan nilai alfanya adalah 0,05, sehingga artinya nilai alfa lebih besar dari nilai sig. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, pada hasil outputnya memiliki keterangan bahwa sig diperoleh angka probabilitasnya 0,001, maka variabel tersebut secara nyata berkorelasi. Hal ini tidak pada angka korelasi bahwa H0 ditolak, maka kesimpulannya H1 adalah diterima. Itu tadi tutorial dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman sekalian.